Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun sejak sore, membuat jalan tanah menuju pabrik kerupuk kulit itu berubah licin dan berlumpur. Raka mengusap wajahnya yang basah, bukan hanya oleh air hujan, tapi juga oleh rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Di depannya berdiri bangunan tua dengan tembok kusam. Tulisan pabrik kerupuk kulit Sumber Rejeki terlihat pudar. Sebagian hurufnya mengelupas. Lampu di teras berkedip pelan, seperti napas yang tersengal. Ini beneran tempatnya, gumam Raka. Ia membuka pesan terakhir dari pengacara pamannya. Tidak salah, inilah pabrik yang diwariskan kepadanya setelah sang paman meninggal secara mendadak. Raka melangkah masuk. Pintu kayu berderit panjang saat didorong. Bau minyak goreng bercampur sesuatu yang aneh langsung menyergap. Bukan bau busuk, tapi cukup membuat tenggorokan terasa kering. Di dalam, beberapa pekerja masih beraktivitas meski hari sudah gelap. Seorang pria tua menghampiri. Wajahnya keriput, matanya dalam, seperti kurang tidur. "Kamu Raka?" tanyanya pelan. "Iya, Bapak. Siapa?" "Saya Pak Wiryo. Sudah lama jaga di sini." Raka mengangguk. Ia mencoba tersenyum, meski suasana terasa janggal. "Masih produksi malam begini?" tanya Raka. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah ruang penggorengan yang dipenuhi asap tipis. Di sini tidak pernah banner-banner berhenti. Jawaban itu membuat Raka mengernyit. "Kenapa?" Pak Wiryo tersenyum tipis, tapi tidak sampai ke matanya. "Nanti juga kamu tahu sendiri." Percakapan itu berhenti. Suara gemeretak dari dalam ruangan terdengar seperti sesuatu yang digesek. Raka melangkah mendekat, penasaran. Di balik pintu setengah terbuka, ia melihat tumpukan kulit yang sedang dijemur di rak besi. Sekilas terlihat seperti kulit sapi biasa, tapi entah kenapa bentuknya terasa tidak wajar. "Jangan terlalu dekat." Suara Pak Wiryo tiba-tiba muncul di belakangnya. "Raka, saya cuma lihat-lihat. Lebih baik besok saja. Malam bukan waktu yang bagus untuk kenalan dengan isi pabrik." Nada suaranya datar, tapi ada tekanan yang membuat Raka mundur. Mereka berjalan ke kantor kecil di sudut bangunan. Meja kayu tua, lemari arsip berdebu, dan foto pamannya tergantung di dinding. Senyum pria itu tampak kaku. Raka menatap foto itu cukup lama. "Paman saya, kenapa meninggalnya tiba-tiba?" tanyanya. Pak Wiryo duduk perlahan. Kursi berderit pelan. "Sakit," jawabnya singkat. "Sakit apa? Kadang manusia tidak selalu mati karena sakit yang bisa dijelaskan." Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Tiba-tiba terdengar suara jatuh dari arah gudang belakang. Keras, seperti sesuatu yang berat dilempar ke lantai. "Raka, itu..." Pak Wiryo tidak bergerak. Ia hanya menatap lurus ke depan. "Paes, bahan baku datang malam hari." "Bahan baku? Tapi kan nggak ada truk masuk." Pak Wiryo menoleh perlahan. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu. Tidak semua yang datang perlu kendaraan. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di tempat ini. "Ayo kita cek," kata Raka, berusaha berani. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Kalau kamu mau bertahan di sini, ada satu hal yang harus kamu ingat." "Apa?" "Jangan pernah cari tahu terlalu dalam." Raka terdiam, tapi rasa penasaran sudah terlanjur tumbuh. Ia melangkah menuju gudang, meninggalkan Pak Wiryo yang tetap duduk di kursinya. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, udara terasa lebih dingin. Bau aneh itu kembali tercium, kali ini lebih kuat. Pintu gudang terbuka sedikit. Dari selannya, terlihat sesuatu tergeletak di lantai. Raka mendorong pintu perlahan, dan saat cahaya lampu masuk ke dalam, ia membeku. Di lantai, bukan karung atau bahan mentah seperti yang ia bayangkan, melainkan sesuatu yang dibungkus kain kasar dengan bentuk yang terlalu menyerupai tubuh manusia. Dari balik kain itu, tampak ujung tangan yang tidak bergerak. Raka mundur selangkah, napasnya tercekat. "Pak Wiryo," suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Lorong yang tadi ia lewati kini gelap. Lampu padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang merayap perlahan. Dan dari dalam gudang terdengar suara lirih, seperti bisikan atau
sesuatu yang sedang mencoba bangun. Raka berdiri kaku di depan pintu gudang. Pandangannya tertuju pada benda terbungkus kain kasar di lantai. Ujung jari yang terlihat membuat dadanya terasa sesak. Suara lirih kembali terdengar. Pelan, seperti seseorang berbisik dari dalam kain itu. Tol, Raka menelan ludah. Siapa di sana? Tidak ada jawaban jelas, hanya suara gesekan halus. Seolah sesuatu bergerak pelan di balik balutan. Dengan tangan gemetar, Raka mendekot. Berjongkok, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan karena cahaya redup. Kalau ini cuma bahan baku, kenapa bentuknya begini? Gumamnya. Ia meraih ujung kain, jantungnya berdegup keras. Saat kain itu mulai terangkat, "Jangan!" Teriakan keras membuat Raka terlonjak. Ia menoleh cepat. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, napasnya berat. "Jangan sentuh itu," katanya tegas. Raka "Pak, ini apa? Ini bukan kulit hewan kan?" Pak Wiryo mendekat perlahan. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. "Tidak semua yang kamu lihat harus kamu pahami sekarang. Itu tangan manusia." Raka meninggikan suara. "Saya nggak bodoh." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kamu baru datang, masih belum tahu aturan di sini." "Aturan apa? Ini jelas nggak wajar." Suasana menjadi tegang. Dari dalam kain, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih lemah. Panas, sakit. Raka mundur selangkah. Dia masih hidup. Pak Wiryo menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak lama lagi juga tidak." Ucapan itu membuat darah Raka terasa dingin. "Maksud Bapak apa?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekati benda itu, lalu menendangnya sedikit hingga posisinya bergeser. Suara di dalam kain langsung terhenti. Raka membelalakan mata. "Bapak gila! Kalau kamu tidak kuat, sebaiknya pergi sekarang," kata Pak Wiryo dingin. "Tempat ini bukan untuk orang yang banyak tanya." Raka mengepalkan tangan. Amarah dan rasa takut bercampur jadi satu. "Ini warisan keluarga saya. Saya berhak tahu apa yang terjadi di sini." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Justru karena itu, kamu tidak akan bisa lepas." Kalimat itu menggantung di udara. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar gudang. Cepat, seperti seseorang berlari melewati lorong. "Rockman, ada orang lain?" Pak Wiryo tidak tampak terkejut. "Pekerja malam." Tapi tadi sepi. Tidak semua pekerja suka terlihat. Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lampu di gudang berkedip. Cahaya redup naik turun, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Dalam sekejap, Raka seperti melihat siluet seseorang berdiri di sudut ruangan. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Pak, Bapak lihat itu?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru menarik kain itu kembali menutupi seluruh bentuk di lantai. "Kita keluar. Saya belum selesai." Sekarang, nada suaranya tidak bisa dibantah. Dengan langkah ragu, Raka mengikuti keluar dari gudang. Pintu ditutup rapat. Suara kunci diputar pelan, seolah menyegel sesuatu yang tidak boleh keluar. Mereka kembali ke kantor. Hujan di luar semakin deras, menghantam atap seng dengan suara keras. Raka duduk, wajahnya pucat. "Pak, jujur saja, ini pabrik apa sebenarnya?" Pak Wiryo berdiri di dekat jendela. Ia menatap gelap malam tanpa ekspresi. "Pabrik yang memberi rejeki," jawabnya. "Dengan cara seperti itu, setiap rejeki ada harganya." Raka menggeleng. "Saya nggak mau terlibat kalau ini melanggar hukum." Pak Wiryo tertawa kecil. Suaranya serak. "Hukum manusia tidak berlaku di sini." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mesin penggoreng menyala dari ruangan depan. Padahal tadi tidak ada yang menyalakan. Raka "Itu siapa yang hidupkan?" Pak Wiryo menoleh perlahan. Matanya tampak gelap. Produksi harus tetap jalan, tapi pekerjanya sudah ada yang mengurus. Raka merasa napasnya semakin berat. Ia berjalan pelan ke arah pintu, ingin memastikan sendiri. Saat sampai di ruang penggorengan, ia melihat wajan besar sudah dipenuhi minyak mendidih. Gelembung panas naik ke permukaan, dan di dekatnya berdiri sosok-sosok diam. Beberapa orang atau sesuatu yang menyerupai manusia berdiri tanpa bergerak. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh mereka basah seperti habis kehujanan. Raka mundur perlahan. Salah satu dari mereka menoleh, dan dengan suara parau, sosok itu berkata, "Selamat datang, pemilik
baru. Raka terpaku di ambang ruang penggorengan. Sosok-sosok itu masih berdiri mengelilingi wajan besar. Uap panas naik perlahan, membuat udara semakin sesak. Salah satu dari mereka melangkah maju. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang tidak biasa digerakkan. "Selamat datang, pemilik baru," ulangnya pelan. Raka "Kalian siapa?" Tidak ada jawaban langsung, hanya tatapan kosong yang mengarah padanya. Mata mereka seperti tidak memiliki kehidupan. Dari belakang, suara Pak Wiryo terdengar. Mereka pekerja lama. Raka menoleh cepat. "Patricia, mereka kayak bukan orang hidup." Pak Wiryo berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. "Dulu mereka seperti kamu, datang dengan banyak pertanyaan." Sekarang, Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah wajan. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengambil sesuatu dari meja samping. Sepotong kulit yang sudah dikeringkan. Tangannya bergerak pelan, lalu menjatuhkan potongan itu ke dalam minyak panas. Suara ses terdengar keras. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Raka menutup hidung. "Bau apa ini?" Pak Wiryo menjawab singkat. "Bahan terbaik." Raka menatapnya tajam. "Ini bukan kulit hewan kan?" Pak Wiryo diam. Sosok lain mulai bergerak. Mereka bekerja tanpa suara, tanpa saling bicara. Hanya suara minyak mendidih dan gesekan alat yang terdengar. Raka memperhatikan lebih dekat. Ada sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Kulit-kulit itu bentuknya tidak beraturan. Beberapa terlihat seperti potongan lengan. Bahkan ada yang menyerupai bagian punggung. "Ini hilebes." Tiba-tiba, salah satu pekerja berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Raka. Wajahnya terlihat retak, seperti kulit kering yang hampir terkelupas. "Kamu belum terbiasa," katanya, lirih. Raka menelan ludah. "Apa maksudmu?" Sosok itu mendekat sedikit. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. "Dulu, aku juga takut. Terus kenapa kamu tetap di sini?" Sosok itu tersenyum. Sudut bibirnya tertarik aneh. "Karena tidak bisa pergi." Raka mundur lagi. Jantungnya berdegup semakin cepat. "Pak Wiryo, saya mau keluar sekarang." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Belum waktunya." "Apa maksud Bapak belum waktunya?" Sebelum Pak Wiryo menjawab, suara dari dalam wajan terdengar berbeda. Bukan lagi suara minyak, tapi seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raka permukaan minyak bergelombang lebih keras. "Lihat," bisik salah satu pekerja. Perlahan, sesuatu muncul dari dalam wajan. Bukan, melainkan potongan kulit yang menggembung, lalu terbuka sedikit, memperlihatkan bagian dalam yang masih merah. Raka mundur dengan wajah pucat. "Itu masih segar," Pak Wiryo berkata pelan. "Semakin segar, semakin laris." Ucapan itu membuat Raka hampir muntah. Tiba-tiba, lampu di ruangan padam sejenak. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara berbisik di dekat telinga Raka. "Kamu berikutnya." Raka langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu menyala kembali. Semua pekerja kini berhenti. Mereka berdiri diam, menatap Raka secara bersamaan. Suasana menjadi sangat sunyi. "Kenapa mereka lihat saya begitu?" tanya Raka pelan. Pak Wiryo menjawab tanpa ekspresi. "Karena mereka mengenalmu." "Tidak mungkin. Saya baru pertama ke sini." "Tubuhmu mungkin baru, tapi darahmu tidak." "Raka, apa hubungannya darah saya?" Pak Wiryo menatapnya dalam. "Pamanmu tidak memilihmu tanpa alasan." Kalimat itu terasa berat. Tiba-tiba, salah satu pekerja mendekat lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia mengangkat tangannya, lalu menunjuk dada Raka. Tanda itu sama. Raka terkejut. "Tanda apa?" Sosok itu mencoba menyentuh, tapi Pak Wiryo langsung menahan. "Belum saatnya," kata Pak Wiryo tegas. Pekerja itu mundur perlahan. Raka kebingungan. "Saya nggak punya tanda apa-apa." Pak Wiryo tersenyum tipis. Nanti juga muncul. Suasana semakin mencekam. Raka mulai menyadari, tempat ini bukan sekadar pabrik. Ada sesuatu yang mengikat semua orang di dalamnya. Dan tanpa ia sadari, mungkin dirinya juga sudah terikat sejak awal. Dari dalam gudang belakang, tiba-tiba terdengar suara benturan keras, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Raka menoleh cepat. Itu dari gudang. Pak Wiryo tidak bergerak. Wajahnya justru terlihat tegang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih kuat. "Buka, buka." Suara dari dalam kain itu kini terdengar jelas. Raka mundur perlahan. Dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa bahwa apapun yang ada di dalam gudang sudah tidak ingin tetap terkurung. Suara dari gudang belakang semakin keras. Benturan demi benturan terdengar, seperti sesuatu menghantam pintu dari dalam. Buka, panas, tolong. Raka berdiri kaku, wajahnya pucat. Napasnya tidak teratur. Itu masih hidup, bisiknya. Pak Wiryo menatap ke arah lorong gelap. Sorot matanya berubah tajam. Seharusnya tidak secepat ini. Maksudnya apa? Raka mulai panik. Salah satu pekerja mendekat. Suaranya serak. Kalau sudah memanggil, berarti waktunya hampir tiba. Raka menoleh cepat. Waktu apa? Tidak ada yang menjawab. Benturan di gudang semakin kuat. Pintu kayu bergetar. Debu jatuh dari sela-selanya. Raka tidak tahan lagi. Ia berlari menuju gudang. "Raka, berhenti!" teriak Pak Wiryo. Namun langkahnya tidak terhenti. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya lebih cepat. Saat sampai di depan pintu, suara dari dalam terdengar jelas. "Buka, aku tahu kamu di luar." Raka, dia tahu saya. Gumamni, tangannya perlahan meraih gagang pintu. Kunci masih terpasang, tapi bergetar seperti ditekan dari dalam. "Jangan lakukan itu." Suara Pak Wiryo terdengar tepat di belakangnya. "Kalau saya nggak buka, dia mati di dalam." Pak Wiryo menatap tajam. "Dan kalau kamu buka, kamu yang akan menggantikannya." Raka Tediem. Benturan kembali terdengar. Lebih seolah kayu itu hampir pecah. "Raka," suara di dalam kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. "Kamu keluarga dia. Kamu pasti ngerti." Tubuh Raka menegang. "Dia nyebut saya." Pak Wiryo menghela napas panjang. Semua yang ada di dalam sana pernah punya hubungan dengan pemilik pabrik. Raka menoleh cepat. "Jadi ini semua ulah paman saya? Bukan hanya dia." Ini sudah lama terjadi. Suara dari dalam berubah. Tidak lagi memohon, tapi mulai terdengar marah. "Putra." Pintu bergetar keras. Retakan kecil mulai muncul di bagian tengah. Raka mundur selangkah. "Ini nggak normal." "Memang tidak pernah normal," jawab Pak Wiryo pelan. Tiba-tiba, suara kayu patah terdengar. Retakan itu melebar. Dari celah kecil, sesuatu muncul. Sebuah penuh luka bergerak keluar, mencoba meraih udara. Raka menutup mulutnya. Ya, jari itu bergerak-gerak, lalu diikuti bagian tangan lain yang memaksa keluar. "Dia keluar," bisik Raka. Pak Wiryo maju cepat. Ia menarik Raka menjauh. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Tapi sekarang mereka mundur ke arah ruang penggorengan. Pekerja-pekerja itu masih berdiri diam, tapi kini kepala mereka perlahan menoleh ke arah gudang, seolah mereka juga menunggu sesuatu. Suara kayu hancur terdengar keras. Pintu gudang akhirnya jebol. Dari dalam, sosok terbungkus kain itu jatuh ke lantai, lalu mulai bergerak perlahan. Kainnya robek sedikit demi sedikit. Raka melihat sekilas isi di dalamnya kulit yang tidak utuh, tubuh yang seperti disusun ulang, dan wajah yang sulit dikenali. Makhluk itu mencoba berdiri. "Dia bukan manusia." Suara Raka gemetar. Makhluk itu mengangkat kepala. Matanya terbuka, tapi kosong. Namun saat melihat Raka, ekspresinya berubah. "Kak," suaranya parau. "Raka, kenal saya?" tanyanya pelan. Makhluk itu tertawa lemah. Suaranya bercampur antara tangis dan amarah. "Dulu, aku juga datang, seperti kamu." Ia melangkah maju, tertatih. Giliranku keluar. Pekerja-pekerja di sekitar mulai bergerak. Perlahan mereka mendekat, membentuk lingkaran. Raka panik. "Pak Wiryo, kenapa mereka? Mereka tidak mau kehilangan satupun," jawab Pak Wiryo cepat. Makhluk itu terus mendekat. "Kamu harus ganti aku." Raka menggeleng. "Tidak, saya nggak mau." Makhluk itu tiba-tiba bergerak lebih cepat, mencoba meraih Raka. Namun sebelum menyentuh, salah satu pekerja lain menariknya mundur. "Belum waktunya," kata pekerja itu. Makhluk itu meronta. "Aku sudah selesai. Aku berhak keluar." Suasana menjadi kacau. Semua sosok itu mulai bergerak, saling menahan, saling menarik. Raka berdiri di tengah kekacauan, tidak tahu harus kemana. Pak Wiryo menarik lengannya. "Kita ke kantor." Mereka berlari meninggalkan ruangan itu. Dari belokong, suara jeritan dan benturan terus terdengar. Saat sampai di kantor, Pak Wiryo langsung menutup pintu dan menguncinya. Raka terengah-engah. Apa sebenarnya tempat ini?
katanya pelan. Pak Wiryo menatapnya serius. Tempat ini bukan sekadar pabrik. Lalu, ini tempat perjanjian. Raka menelan ludah. Perjanjian dengan siapa? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Di luar, suara langkah terdengar mendekat. Perlahan, satu persatu berhenti di depan pintu. Lalu, ketukan pelan terdengar. Tok tok tok. Suara yang sama dari dalam gudang tadi kembali terdengar. Kini tepat di balik pintu. Rockabuk, kita perlu bicara. Ketukan di pintu kantor terdengar pelan, tapi cukup membuat jantung Raka berdebar lebih cepat. Tok tok tok. Raka, buka. Suara itu kembali memanggil, lirih namun jelas. Raka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Itu Daya yang dari gudang. Pak Wiryo berdiri di depan pintu, tidak bergerak. Wajahnya tegang, matanya fokus pada gagang pintu yang perlahan bergetar. Jangan jawab, katanya pelan. Tapi dia tahu nama saya. Semua yang terikat di sini. Aiken tahu. Ketukan berubah jadi gesekan, seolah kuku panjang menggores permukaan kayu. Kita bisa bicara baik-baik. Suara di luar terdengar memelas. Aku cuma mau keluar. Raka menutup telinga sesaat. Saya nggak kuat dengar ini. Pak Wiryo menoleh. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus kuat. Suasana di dalam ruangan terasa semakin sempit. Udara dingin merayap dari celah bawah pintu. Raka mencoba mengalihkan perhatian. Ia menoleh ke meja tua di sudut ruangan. Tumpukan dokumen terlihat berantakan, seperti tidak pernah dirapikan. APA, itu tanya. Pak Wiryo mengikuti arah pandangnya. Itu catatan lama. Raka ia membuka salah satu buku tebal yang sampulnya sudah kusam. Halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan. Nama-nama, banyak sekali nama, disertai tanggal. Apa ini daftar pekerja? Tanya Raka. Pak Wiryo menggeleng pelan. Daftar tumbal. Raka Tedium. Setiap orang yang datang ke sini, tidak semuanya pulang. Lanjut Pak Wiryo. Raka membalik halaman berikutnya. Nama-nama itu berlanjut. Semakin banyak. Beberapa diberi tanda garis merah. Apa arti tanda ini? Mereka yang sudah dipakai sepenuhnya. Rokemek dipekat. Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ketukan di pintu berhenti. Suasana mendadak sunyi. Raka menoleh ke arah pintu. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru terlihat lebih waspada. Itu lebih buruk, bisiknya. Tiba-tiba, suara terdengar dari arah jendela. Krek. Raka menoleh cepat. Jendela yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit. Tirai bergerak pelan, tertiup angin malam yang dingin. Siapa yang buka itu? Gumam Raka. Perlahan, sesuatu muncul di balik tirai. Wajah, kulitnya tidak utuh, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar. Kalau pintu nggak dibuka, aku bisa cari jalan lain. Raka berteriak kaget dan mundur. Dia di situ. Pak Wiryo segera menarik Raka menjauh. Makhluk itu mendorong jendela lebih lebar. Tubuhnya yang terbungkus kain robek mulai masuk perlahan. Aku capek di dalam. Sekarang giliranmu. Suaranya parau. Raka meraih kursi di dekatnya dan melemparkannya ke arah jendela. Brak. Kursi itu menghantam makhluk itu, membuatnya mundur sesaat. Pak, kita harus keluar, teriak Raka. Pak Wiryo menggeleng. Tidak ada jalan keluar yang benar-benar aman. Makhluk itu kembali muncul. Kali ini lebih cepat. Tangannya meraih masuk, mencoba menggapai apa saja di dalam ruangan. Kamu milikku sekarang. Raka panik. Ia mundur hingga hampir tersandung meja. Tanpa sengaja, tangannya menyenggol buku catatan tadi hingga jatuh ke lantai. Halaman terbuka lebar. Raka melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di salah satu halaman terakhir, tertulis namanya. Raka dengan tanggal hari ini. Dan di sampingnya, sudah ada tanda merah kecil. Pak, suara Raka gemetar. Ini nama saya. Pak Wiryo terdiam. Kenapa sudah ada di sini? Makhluk di jendela tertawa pelan. Karena sudah dipilih sejak awal. Raka menggeleng keras. Tidak, ini nggak masuk akal. Pak Wiryo akhirnya bicara. Suaranya berat. Pemanut sudah menyiapkan semuanya sebelum dia mati. Raka menatapnya tajam. Maksudnya, dia butuh pengganti. Kalimat itu seperti menghantam Raka. Dan kamu, satu-satunya yang tersisa dari darahnya. Makhluk itu berhasil masuk setengah badan ke dalam ruangan. Tidak perlu takut. Prosesnya cepat, katanya lirih. Raka mundur hingga tidak ada ruang lagi. Matanya melirik ke arah pintu, ke jendela, lalu ke buku di lantai. Semua terasa buntu. Pak,
Saya nggak mau jadi seperti mereka. Pak Wiryo menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, wajah pria tua itu terlihat ragu. Kalau kamu ingin lepas, katanya pelan, kamu harus berani melawan perjanjian itu. Bagaimana caranya? Pak Wiryo belum sempat menjawab. Makhluk itu akhirnya berhasil masuk sepenuhnya. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara berat. Lalu Aye berdiri. Sudah waktunya. Bisikan ia, dan langkahnya mulai mendekati Raka. Makhluk itu berdiri sempurna di dalam ruangan. Tubuhnya goyah, tapi langkahnya pasti. Kain yang membungkusnya terus jatuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan bagian tubuh yang tidak utuh. Raka, kakinya terasa berat, seolah menolak untuk bergerak. Sudah waktunya. Suara makhluk itu terdengar dekat, dingin. Jangan dekat-dekat, teriak Raka. Suaranya pecah. Makhluk itu tersenyum aneh. Dulu, aku juga bilang begitu. Pak Wiryo berdiri di depan Raka, mencoba menghalangi. Belum saatnya, katanya tegas. Makhluk itu berhenti. Matanya menatap Pak Wiryo tajam. Kamu selalu bilang begitu, tapi tetap terjadi. Suasana menegang. Udara terasa semakin dingin. Raka menelan ludah. Pak, apa maksudnya darah saya yang tadi Bapak bilang? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap makhluk di depannya. Tempat ini berdiri karena satu hal, katanya pelan. Ikatan darah. Raka, saya nggak pernah ikut apa-apa. Bukan kamu yang mulai, jawab Pak Wiryo. Tapi keluargamu. Makhluk itu tertawa lirih. Benar, semua dimulai dari garis keturunan. Raka menggeleng. Paimon saya, ngapain sebenarnya? Pak Wiryo menarik napas panjang. Dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat. Untuk apa? Untuk kekayaan, untuk kelancaran usaha, untuk semuanya. Raka menatapnya tidak percaya. Dengan cara begini, Pak Wiryo mengangguk pelan. Setiap keuntungan harus dibayar. Makhluk itu melangkah lagi, lebih dekat, dan sekarang giliranmu bayar. Rockamanda, saya nggak setuju. Saya nggak pernah tanda tangan apapun. Makhluk itu mengangkat tangannya. Kamu tidak perlu tanda tangan. Ia menunjuk dada Raka. Karena itu sudah ada di dalam dirimu. Rocketeer diam. Jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba, dadanya terasa panas. Ia refleks memegang bagian kiri dadanya. APA ini, gumamnya. Rasa panas itu berubah jadi nyeri. Seperti sesuatu muncul dari dalam kulit. Raka membuka kancing bajunya dengan tangan gemetar. Di sana, perlahan terlihat tanda. Garis hitam tipis membentuk simbol aneh. Seperti ukiran yang muncul dari dalam daging. Raka membelalakan mata. Ini, apa ini? Makhluk itu tersenyum lebar. Tanda penerus. Pak Wiryo menatap dengan wajah serius. Itu tanda perjanjian. Raka mundur lagi. Saya nggak mau ini. Bukan soal mau atau tidak, kata Pak Wiryo. Selama tanda itu ada, kamu terikat. Raka mencoba menghapusnya dengan tangan, tapi tidak bisa. Tanda itu semakin jelas, seolah hidup. Bagaimana cara hilangin ini? Tanya Raka, panik. Pak Wiryo diam sejenak. Makhluk itu menjawab lebih dulu. Ganti maka aku bebas. Dan kamu yang menggantikanku. Raka menggeleng keras. Tidak, makhluk itu tertawa. Suaranya semakin serak. Kalau bukan kamu, maka semua akan hancur. Pak Wiryo akhirnya bicara. Dia benar. Raka menoleh cepat. APA, kalau tidak ada yang menggantikan, perjanjian akan rusak. Terus, kenapa? Pak Wiryo menatapnya dalam. Yang terikat tidak akan dilepas, tapi akan keluar semua. Rockemet, maksud Bapak. Semua yang di sini, semua yang pernah jadi tumbal, akan bebas tanpa kendali. Suasana terasa semakin mencekam. Makhluk itu mendekat lagi. Kini hanya beberapa langkah dari Raka. Pilihannya cuma dua, katanya pelan. Kamu atau semuanya. Raka menggigit bibir. Otaknya berputar cepat. Ia melirik ke arah jendela lalu ke pintu, lalu ke buku di lantai. Tidak ada jalan mudah. Tapi satu hal mulai muncul di pikirannya. Kalau perjanjian ini dibuat, katanya pelan, berarti bisa dibatalkan kan? Pak Wiryo terdiam. Makhluk itu berhenti melangkah. Tidak semudah itu, jawab Pak Wiryo akhirnya. Kenapa? Karena yang mengikat bukan manusia. Raka menatap tajam. Saya tetap mau coba. Makhluk itu tertawa pelan. Berani juga kamu.
Raka mengabaikannya. Ia menatap Pak Wiryo, bilang caranya. Pak Wiryo ragu. Wajahnya menunjukkan konflik. Kalau kamu gagal, kamu tidak hanya mati. Saya sudah hampir mati dari tadi, potong Raka. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya, Pak Wiryo menghela napas. Ada satu cara. Makhluk itu langsung bereaksi. Cengkel. Pak Wiryo menatapnya tajam. Ini sudah terlalu lama. Ia kembali melihat Raka. Kamu harus temukan sumber perjanjiannya. Di mana? Pak Wiryo menunjuk ke arah belakang pabrik. Di ruang lama. Tempat pertama kali semua dimulai. Raka menelan ludah. Apa yang ada di sana? Pak Wiryo menjawab pelan. Yang mengikat semua ini. Makhluk itu mulai bergerak lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Kamu tidak akan sempat. Raka mundur. Tapi kali ini matanya penuh tekad. Kalau saya diam, saya pasti jadi seperti kalian. Ia menatap lurus ke depan. Lebih baik saya lawan. Dan tanpa menunggu lagi, Raka berbalik dan berlari keluar dari ruangan. Langkah Raka menggema di lorong pabrik yang gelap. Nafasnya berat, tapi ia tidak berhenti. Dari belokong, suara langkah lain ikut terdengar lebih pelan. Tapi pasti, dia mengejar, gumam Raka. Lampu di atas kepalanya berkedip. Satu persatu padam saat ia berlari melewati lorong panjang. Udara semakin dingin, seperti masuk ke bagian bangunan yang sudah lama tidak disentuh. Di ujung lorong ada pintu besi tua. Catnya mengelupas, dipenuhi karat. Raka berhenti di depannya. Inikah tempatnya? Bisiknya. Tanda di dadanya kembali terasa panas. Kali ini lebih kuat, seperti bereaksi terhadap sesuatu di balik pintu. Dari kejauhan, suara makhluk itu terdengar. Kamu tidak akan bisa lari. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu besi. Terkunci. Tidak mungkin. Ia mencoba menarik lebih kuat, tapi tetap tidak terbuka. Langkah di belakang semakin dekat. Raka panik. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu. Di samping pintu, ada tuas besi tua yang hampir tertutup debu. Ia menarik tuas itu. Crack. Suara berat terdengar dari dalam mekanisme. Pintu bergetar, lalu terbuka perlahan. Celah gelap menyambutnya. Tanpa pikir panjang, Raka masuk dan langsung menutup pintu dari dalam. Suara benturan terdengar di luar. Makhluk itu sudah sampai. Buka, teriaknya marah. Pintu bergetar keras, tapi tidak terbuka. Raka mundur, menjauh dari pintu. Ia menatap ke dalam ruangan. Gelap, hanya ada satu lampu kecil di tengah, menggantung rendah. Cahayanya redup, berayun pelan. Ruang itu luas, tapi kosong. Setidaknya terlihat begitu dari luar. Raka melangkah pelan. Setiap langkahnya menimbulkan gema. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran besar di lantai, seperti bekas ritual. Garis-garis aneh terukir di permukaannya. Sebagian sudah pudar. Di tengah lingkaran itu, Eden Mayabat. Di atasnya, sebuah wadah besar terbuat dari tanah liat. Raka mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Bisik. Ia melihat ke dalam wadah itu. Cairan hitam pekat memenuhi bagian dalamnya. Permukaannya tenang, tapi memantulkan bayangan yang tidak jelas. Tiba-tiba, bayangan di dalam cairan itu bergerak. Raka terlonjak mundur. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun dari dalam cairan itu perlahan muncul wajah. Wajah seorang pria tua dengan senyum yang dikenalnya. Rockman itu, Paman. Wajah itu menatapnya dari dalam cairan hitam. Bibirnya bergerak. Raka. Suara itu terdengar langsung di kepala, bukan di telinga. Raka mundur lagi. Ini nggak mungkin. Wajah itu tersenyum lebih lebar. Kamu akhirnya datang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Raka dengan suara bergetar. Cairan di dalam wadah bergelombang pelan. Ini on top. Raka menggeleng. Untuk saya, semua yang aku bangun, semua yang aku korbankan. Wajah itu mendekat ke permukaan. Agar kamu bisa melanjutkan. Raka mengepalkan tangan. Saya nggak mau. Tiba-tiba, suara benturan di pintu semakin keras. Makhluk di luar masih mencoba masuk. Dia hampir masuk, teriak Raka. Wajah itu tetap tenang. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Tanpa izin. Raka terdiam. Lalu, saya harus ngapain? Wajah itu menatapnya dalam. Terima semuanya. Tidak, suasana mendadak berubah. Cairan di dalam wadah mulai berputar. Cepat, ruangan terasa bergetar. Kalau kamu menolak, suara itu berubah dingin,
maka semua akan lepas. Raka mengingat kata-kata Pak Wiryo. Semua yang terikat. Aiken keluar. Raka menatap lingkaran di lantai. Ini sumbernya, ini awalnya, dan ini akhirnya. Raka mencoba berpikir cepat. Kalau saya hancurkan ini, semua selesai kan? Wajah itu tertawa pelan. Kamu pikir semudah itu? Cairan tiba-tiba menyembur sedikit keluar dari wadah. Raka mundur cepat. Setiap perjanjian butuh pengganti. Raka menggeleng. Saya nggak akan jadi pengganti. Wajah itu menatapnya tajam. Kalau begitu, kamu harus jadi penutupnya. Rocketadium, maksudnya? Suasana hening sejenak. Lalu suara itu berkata pelan, tidak ada penerus. Berarti tidak ada yang mengikat. Raka mulai mengerti. Semua harus dihentikan di sini. Wajah itu tersenyum. Tapi kamu tahu konsekuensinya. Raka menelan ludah. Tiba-tiba, pintu besi di belakangnya bergetar hebat. Lebih keras dari sebelumnya. Retakan mulai muncul. Makhluk itu hampir berhasil masuk. Waktu Raka semakin sedikit, ia menatap wadah itu lagi. Lalu ketanda di dadanya yang masih terasa panas. Pilihan itu kini jelas, atau mengakhiri semuanya. Dan apapun yang ia pilih, tidak ada jalan kembali. Retakan pada pintu besi semakin melebar. Suara hantaman dari luar terdengar brutal. Tidak lagi seperti seseorang yang memohon, melainkan sesuatu yang ingin menerobos dengan paksa. Raka berdiri di tengah ruangan. Pandangannya bergantian antara pintu yang hampir jebol dan wadah berisi cairan hitam di hadapannya. Tanda di dadanya terasa semakin panas, seperti mendesak, menuntut keputusan. Suara pamannya terdengar dari dalam wadah. Waktu tidak banyak. Raka menggigit bibir. Kalau saya hancurkan ini, semuanya selesai. Semua ikatan akan putus. Jawab suara itu tenang. Dan mereka yang terikat. Aiken bebas, Rocketadium. Bebas itu berarti apa? Tanyanya pelan. Suasana hening sejenak. Lalu suara itu menjawab lebih dalam. Bebas tanpa kendali. Jantung Raka berdegup keras. Artinya mereka bisa keluar. Keluar? Pabrik? Ya. Raka mundur selangkah. Berarti banyak orang bisa jadi korban. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Balas suara itu. Kalimat itu menghantam pikirannya. Dari luar, suara makhluk itu kembali terdengar. Raka, buka! Pintu bergetar keras. Retakan makin besar. Sedikit lagi akan hancur. Raka memejamkan mata sejenak. Kalau saya nggak hancurkan, saya harus jadi penerus kan? Ya, dan semua ini tetap berjalan selama ada yang mengikat. Perjanjian tidak akan berhenti. Raka membuka mata perlahan. Pilihan di depannya sama-sama buruk. Menjadi penerus berarti mengorbankan orang lain. Menghancurkan berarti melepaskan sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi ia tahu satu hal. Saya nggak mau jadi seperti paman saya. Suara dari wadah itu tertawa kecil. Kamu lebih mirip dia daripada yang kamu kira. Raka tidak menjawab. Ia melihat sekeliling. Lingkaran di lantai, ukiran aneh, dan wadah itu di tengah. Semuanya terasa seperti satu sistem yang saling terhubung. Kalau harus dihentikan. Bisik Raka. Harus kalian. Tanda di dadanya berdenyut lagi. Ia menahan sakit, lalu melangkah mendekat ke wadah. Cairan hitam itu mulai bergetar. Permukaannya tidak lagi tenang. Kamu yakin? Tanya suara itu. Raka tidak ragu kali ini. Kalau ini enggak dihentikan, akan terus ada korban. Pintu di belakangnya akhirnya retak besar. Cahaya dari luar mulai masuk melalui celah. Tangan makhluk itu muncul, mencoba meraih ke dalam. Raka, teriak. Raka mengambil napas dalam. Ia meraih wadah itu dengan kedua tangan. Berat, tapi ia tetap mengangkatnya. Cairan di dalamnya bergolak liar, seperti menolak dipindahkan. Jangan lakukan ini. Suara pamannya berubah. Ini satu-satunya cara. Jawab Raka tegas. Tangan dari pintu semakin banyak. Tidak hanya satu. Beberapa tangan muncul dari celah, saling berebut masuk. Wajah-wajah lain ikut terlihat. Pekerja yang tadi di ruang penggorengan. Mereka semua menatap Raka. Jangan lepaskan kami, bisik mereka bersamaan. Raka memejamkan mata sejenak. Lalu dengan satu gerakan, ia membanting wadah itu ke lantai. Praak, suara pecahan menggema di seluruh ruangan. Cairan hitam menyebar ke seluruh lingkaran di lantai. Seketika, garis-garis ukiran menyala redup.
ruangan bergetar hebat. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Makhluk di pintu berteriak keras. "Apa yang kamu lakukan?" Raka terjatuh ke lantai. Tubuhnya terasa ringan, sekaligus sakit. Tanda di dadanya terbakar hebat. Ia melihat ke sekeliling. Cairan hitam itu meresap ke dalam ukiran, lalu perlahan menghilang, seolah diserap oleh tanah. Suara pamannya terdengar lagi, tapi kali ini berbeda, lebih lemah. "Kamu menghentikannya." Raka mencoba bangkit. Semua sudah selesai? Tidak ada jawaban langsung. Pintu besi akhirnya jebol. Makhluk itu masuk bersama yang lain. Namun, kali ini mereka tidak menyerang. Mereka berdiri diam. Tubuh mereka mulai berubah. Retakan muncul di kulit mereka. Satu persatu, mereka mulai hancur. Seperti debu yang tertiup angin. Makhluk yang tadi mengejar Raka menatapnya. Wajahnya tidak lagi marah. "Terima kasih," bisiknya sebelum tubuhnya runtuh. "Rocket." Satu persatu, semua sosok itu menghilang. Ruangan kembali sunyi. Getaran berhenti. Cahaya redup perlahan padam. Raka terduduk lemas. Dadanya masih terasa panas, tapi tanda itu perlahan memudar. Ia melihat ke lantai. Lingkaran itu kini kosong. Tidak ada lagi ukiran yang menyala. Tidak ada lagi cairan hitam. Seolah semua yang terjadi tadi sudah berakhir. Namun saat Raka mencoba berdiri, ia menyadari sesuatu. Dari lorong luar terdengar suara langkah baru. Bukan satu, banyak. Dan suara itu tidak terdengar seperti yang tadi. Langkah kaki dari lorong luar semakin jelas. Tidak tergesa, namun berirama. Seperti rombongan yang berjalan bersama. Raka berdiri dengan tubuh lemas. Ia menatap pintu besi yang kini terbuka lebar. Ruangan sudah sunyi, tapi suasana belum benar-benar tenang. Semua sudah selesai. "Kan?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti, tepat di depan pintu. Beberapa detik, hening. Lalu satu sosok muncul dari kegelapan lorong. Pak Wiryo. Namun ada yang berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat lelah. Tatapannya kosong, tapi dalam. Senyumnya tipis. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Pak." Raka mendekat sedikit. Sudah selesai. Mereka semua hilang. Pak Wiryo masuk perlahan ke dalam ruangan. Ia melihat ke lantai, ke bekas lingkaran yang kini kosong. "Ya, mereka sudah pergi," katanya pelan. Nada suaranya datar. Raka menghela napas lega. Berarti perjanjian itu benar-benar putus. Pak Wiryo mengangguk. Tidak ada lagi tumbal. Tidak ada lagi yang terikat. Raka hampir tersenyum. Tapi sesuatu menahannya. Terus, suara langkah tadi, Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mengelilingi bekas lingkaran. Seperti memeriksa sesuatu yang tidak terlihat. Tidak semua yang dilepas langsung hilang, katanya akhirnya. "Rokemek." Maksudnya, Pak Wiryo berhenti. Ia menatap Raka dalam. Ada yang tertinggal. Udara mendadak terasa dingin. "Apa yang tertinggal?" tanya Raka pelan. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru menatap dada Raka. Tandanya sudah hilang. Raka melihat ke dadanya. Bekas simbol itu memang sudah memudar. Iya, hampir nggak kelihatan. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Itu bagus." Namun senyum itu terasa aneh. Raka mulai merasa tidak nyaman. "Pak, kita keluar saja dari sini," katanya. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Kamu bisa keluar." "Lah, Bapak, saya..." "Tidak." "Rocketarium." "Kenapa?" Pak Wiryo menatap ke arah wadah yang tadi sudah pecah. Aturannya belum sepenuhnya selesai. Raka kebingungan. "Tapi kan semua sudah dihancurkan." Pak Wiryo melangkah mendekat. "Perjanjian memang putus," katanya pelan. "Tapi tempat ini masih ada. Terus, selama tempat ini berdiri, sesuatu akan tetap tinggal." Raka mundur selangkah. "APH." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Dari luar, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Dan bukan satu arah saja. Seolah datang dari berbagai sisi pabrik. Raka menoleh ke pintu. "Siapa lagi itu?" Pak Wiryo tersenyum tipis. Mereka yang tidak sempat terikat. Tapi sudah dipanggil. Jantung Raka berdegup keras. Dipanggil siapa? Pak Wiryo menatapnya. Tempat ini, suasana menjadi sangat sunyi. Raka mulai mengerti. Jadi, meskipun perjanjian selesai, pabrik ini tetap menarik. Lanjut Pak Wiryo. Langkah kaki semakin banyak.
bayangan mulai terlihat di lorong. Bukan seperti yang tadi, ini lebih semua, Raka mundur perlahan. Kita harus bakar tempat ini. Pak Wiryo menggeleng. Tidak akan cukup. Kenapa? Karena yang mengikat bukan bangunannya, tapi yang sudah terjadi di sini. Raka mengepalkan tangan. Terus saya harus gimana? Pak Wiryo terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, kamu pergi, Pia. Kamu satu-satunya yang masih bisa keluar tanpa beban. Raka menggeleng. Saya nggak mungkin ninggalin bapak di sini. Pak Wiryo tersenyum. Kali ini lebih tulus. Saya sudah terlalu lama di sini. Langkah kaki semakin dekat. Bayangan di lorong mulai masuk ke dalam ruangan. Bentuknya tidak jelas, tapi jumlahnya banyak. Raka panik. Pak Wiryo berdiri di antara Raka dan pintu. Kamu harus hidup dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Raka ragu, tapi pergi. Nada suaranya tegas. Untuk pertama kalinya, Raka menurut. Ia berlari keluar melalui pintu samping. Langkahnya cepat, tidak berani menoleh. Suara-suara aneh mulai terdengar dari belakang. Bisikan, tawa, dan langkah yang tidak beraturan. Raka terus berlari hingga keluar dari pabrik. Hujan sudah berhenti. Udara malam terasa dingin, tapi lebih lega. Ia menoleh sekali ke belakang. Pabrik itu berdiri diam, gelap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya bangunan tua yang sunyi. Raka tergiur. Semua benar-benar selesai. Angin malam berhembus pelan, dan dari dalam pabrik, lampu kecil tiba-tiba menyala. Berkedip sekali, lalu mati lagi, seolah memberi tanda bahwa sesuatu di dalam sana masih menunggu.